Assalamualaikum. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video di channel Misteri Nusantara. Kali ini saya akan melanjutkan cerita Tersesat di Gunung Ciremai Part 3. Kami pun dengan cepat mendirikan tenda untuk beristirahat. Setelah tenda selesai berdiri, kami baru menyadari bahwa perbekalan makanan kami sudah habis. Mungkin untuk menghangatkan tubuh dan menambah tenaga masih bisa, walaupun hanya dengan meminum segelas kopi panas. Akhirnya kami membuka carin yang dibawa oleh Rudy, karena dia yang membawa konsumsi kami. Lalu Rudy mencari kopi dan gula. Ternyata kopi dan gula yang kami bawa hilang dari caril. Kami semua mencari dan membongkar caril itu. Tetap saja kopi dan gulanya hilang. Yang tersisa hanya garam dan cabai saja. Dengan keadaan yang sangat dingin dan perut kami terasa sangat lapar, kami semua ngemil garam dan cabai yang masih tersisa. Kami anggap lumayan untuk memberikan rasa pada lidah kami, yang tadinya hanya meminum air dari sungai yang kami telusuri. Saya ingin membuang air kecil, lalu saya keluar dari tenda ke arah belakang. Di saat sedang membuang air kecil, saya tidak sengaja melihat lampu-lampu pemukiman. Di wilayah kaki Gunung Ciremai, saya langsung memanggil salah satu kawan saya. "Rub, kita dah dekat. Tuh lampu-lampu pemukiman, dah kelihatan dari sini sama jentingnya." Rudy, Hendra, Andri pun langsung keluar dari tenda, langsung bertanya, "Mana ya?" "Tuh sini lihat." Ia pun semua melihat pemukiman yang terlihat cukup dekat dengan tempat kami bermalam. Kami pun kembali masuk ke dalam tenda. Rudy merencanakan untuk besok pagi. Besok kita semua bangun jam 5 pagi. Terus kita tutup tenda, paling sekitar jam 9, kita dah sampai di perkampungan. Kami semua benar-benar sangat gembira melihat perkampungan yang cukup dekat terlihat. Sampai rasa lapar kami lupakan, bukan hilang. Kami langsung beristirahat untuk melanjutkan perjalanan ke perkampungan yang tadi kami lihat itu. Sekitar pukul 5 pagi, kami semua sudah terbangun. Mungkin karena kami semua sudah tidak sabar lagi, ingin cepat sampai di perkampungan, agar bisa mengisi perut yang sudah kosong dari kemarin. Kami bergegas menutup tenda, dan mengecek perlengkapan yang kami bawa masing-masing. Karena jangan sampai teledor, seperti kasus gula dan kopi, yang kemarin tiba-tiba bisa hilang. Setelah semua sudah beres, perlengkapan yang kami bawa, kami pun berdoa meminta agar dilancarkan dalam perjalanan pulang. Sebelum kami melangkah untuk melanjutkan perjalanan, kami memastikan melihat ke arah perkampungan yang kami lihat cukup dekat semalam. Ternyata tidak ada satu rumah penduduk yang kami lihat. Kami semua hanya melihat hamparan hutan yang sangat luas dan tertutup oleh pepohonan yang besar dan rindang. Kami hanya melihat hamparan hutan belantara, padahal kami sangat jelas semalam melihat sebuah pemukiman penduduk, jelas terlihat bola lampu dan genting rumahnya. Kami mulai tersesat, semakin dalam ke hutan yang kami daki ini. Di dalam pikiran kami semua sama. Kami tersesat bukan hanya karena salah arah, tetapi ada sebab lain. Tetapi di antara kami pun, tidak ada yang berani mengucapkannya. Hendra mulai mengambil alih untuk membuka jalan. "Ayo pasti kita dapat jalan keluar, gue yakin, ayo kita semangat." Kami mulai melangkah, mengikuti kemana arah Rudy, yang menjadi pembuka jalan. Dia memilih mengambil naik ke atas tebing, yang ada di sebelah kiri kami. Kami pun mulai merangkak menaiki tebing itu, tanpa alat bantu sama sekali. Untungnya tebing itu, tanah bukan bebatuan. Kami pun bisa menaiki tebing dengan cara memegang akar-akar, ranting, dan bebatuan, untuk membantu kami mencapai atas tebing itu. Sampai di atas tebing, kami berada di hutan yang sangat lebat, dan pepohonan yang sangat besar. Mungkin untuk dipeluk oleh 3 orang dewasa pun belum tentu bisa memeluknya. Keadaan di hutan tersebut benar-benar alami. Selama ini mendaki gunung yang pernah kami daki, kami tidak pernah menemukan suasana atau keadaan hutan yang sealami ini, sampai tak tampak seorang pun pernah menjamahnya. Lalu Hendra membawa kami untuk menemukan jalan keluar dari lembang atau hutan ini. Setelah sekitar 2 jam, kami terus membuka jalan.
Kami menemui jalan buntu. Kami berada di atas jurang yang sangat curam, entah berapa meter kedalaman jurang tersebut. Hendra pun mengambil arah balik. Tak lama kemudian, Andri berhenti dan berteriak agak kencang. "Kalau gini berarti kita di bawah setan Peder." Gue tahu, mungkin ini semua gara-gara Edelweiss yang kita petik di puncak. Pokoknya, semua buang bunganya. Kami mengeluarkan bunga tersebut dari caril kami masing-masing dan mengumpulkannya untuk membuangnya. Setelah terkumpul dengan keadaan yang sangat panik, kami semua membuang bunga abadi yang kami petik di puncak sana, sambil membaca surat Al-Fatihah bersamaan. Alasan Andri atau kami mencurigai bunga tersebut, karena kami bisa sampai ke jalur ini karena rongga tanah yang ada di dekat puncak yang kami lewati di atas sana penuh dengan ladang bunga abadi yang tumbuh mekar berada di hamparan kami. Perjalanan kami lanjutkan dengan keadaan yang sangat panik dan takut. Kami semua mulai bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersamaan selama kami mencari jalan keluar, Hendra masih memimpin perjalanan kami. Sebuah belati Hendra terus menyingkirkan ranting-ranting yang menghalangi perjalanan di hutan yang kami lewati. Setelah kami melewati hutan yang sangat lebat dan pepohonan yang sangat besar-besar, kami menemui hutan kering. Istilah itu kami yang memberikan nama, karena hanya berisikan ranting-ranting kering yang tidak ada daunnya. Selain itu cukup luas hutan kering tersebut. Sekitar 5 menit, kami memasuki hutan kering. Tiba-tiba satu demi satu burung-burung berdatangan. Jenis burungnya sama persis seperti jenis burung yang kami temui di puncak sana. Yang kami tak habis pikir, saat kami bertemu di puncak sana hanya satu ekor burung yang datang menghampiri kami. Di hutan kering sangat berbeda, kami dihampiri ratusan burung dengan jenis yang sama, mengikuti kami selama perjalanan di hutan kering itu. Uniknya burung-burung itu tidak takut sama sekali dengan kami. Ia tidak terbang melainkan seperti orang berjalan. Ia hanya meloncat-loncat di sekeliling kami. Kami pun merasa ketakutan. Dan benar-benar kejadian ini belum pernah terjadi kepada kami berempat. Dengan jumlah burung yang terus-menerus semakin banyak, selama kami mencari jalan keluar dari hutan kering, tidak menutup kemungkinan apabila burung-burung itu mematuhi kami semua, mungkin kami tidak bisa melanjutkan mencari jalan pulang. Kami sangat beruntung, burung-burung yang sangat amat banyak itu malah terlihat jinak dengan kami, sampai-sampai salah satu dari kami, Rudy, mencoba berbicara ke salah satu ekor burung yang persis hinggap di depan mata kepala Rudy. Burung itu hinggap dan menoleh ke arah Rudy, spontan mengajak seekor burung untuk berkomunikasi. Rudy bertanya kepada burung itu dengan nada yang sedikit putus asa untuk menemukan jalan pulang. "Burung, kamu tahu gak kemana jalan pulang nih?" Kami pun menghentikan langkah dan bertanya kepada Rudy. "Rudy, dia gak bakal ngerti bahasa kita." Rudy menjawab dengan keputusasaannya, "Siapa tahu dia ngasih tahu jalan pulang. Kasihan dia sama kita." Jujur terus terang, buat saya pribadi di saat kejadian itu, saya pun merasa putus asa, karena yang kami lihat hanya ranting-ranting kering di sekitar kami. Yang dapat kami lihat hanya warna coklat, tidak ada warna lain, dan jumlah burung yang sangat banyak. Lalu Andri menghentikan langkahnya, dan ia berkata dengan rasa emosi yang bercampur aduk putus asa, "Gue punya ide, Hem. Bagaimana kalau hutan kering ini kita bakar, Pi?" Hendra pun menjawab, "Gila aja lo, Dwi. Kita semua bisa mati konyol kepanggang." Gue gak setuju. Saya dan Rudy pun tidak setuju dengan ide Andri untuk membakar hutan kering ini. Andri tetap, "Saya ingin melakukan hal konyol itu," dia bilang. "Kita cari sungai di dekat sini. Kita bisa aman di sungai itu. Kita gak bakal kepanggang terus tim SIR. Datang kita bisa selamat. Paling resikonya kita di penjara. Daripada kita semua mati konyol kelaparan cari jalan keluar." Kami bertiga tetap saja tidak setuju dengan pendapat Andri. Ia memiliki rencana, lebih baik kita terus mencari jalan keluar. Untuk mengisi perut kita selama mencari jalan keluar, kita bisa memanah burung-burung yang banyak di sekitar kita, bahkan bisa kami tangkap burung-burung tersebut, daripada kita membakar hutan. Akhirnya,
Kami tidak melakukan pelanggaran hukum untuk membakar hutan kering itu. Kami semua melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan keluar dari hutan kering yang sedang kami cari jalan keluarnya. Langkah demi langkah kami menyusuri burung-burung yang sangat banyak. Sedikit demi sedikit ia berkurang, dan tak lama kemudian kami keluar dari hutan kering. Dan kami tidak melihat lagi seekor burung pun yang tadi mengikuti kami selama berada di hutan kering sampai keluar. Kami menemukan hutan yang hijau, banyak pepohonan lengkap dengan daunnya. Setelah kami berada di antara perbatasan hutan kering dan hutan hijau, Hendra langsung menaiki salah satu pepohonan yang ada di sekitar kami, yang tingginya sekitar 10-15 meter. Ia hanya ingin memastikan di manakah perkampungan yang kami lihat tadi malam itu. Setelah Hendra sudah terlihat tinggi menaiki pohon, saya bertanya, "Kelihatan jalur pulang, Henry?" Hendra pun tidak menjawab, mungkin karena kurang jelas mendengar. Karena ia lumayan tinggi menaiki pohon itu, setelah melihat-lihat sekeliling ia pun turun dari pohon. Ia berkata dengan nafas yang terlihat benar-benar sangat capek, "Gue gak bisa lihat apa-apa kecuali luasnya hutan belantara ini. Setelah nanti kita lewatin hutan hijau itu, kita ketemu lagi hutan kering. Tapi gak terlalu luas kayak yang kita baru lewatin ini." Kelihatan dari atas makin landai, ternyata Allah benar-benar menciptakan hutan ini seperti disekat-sekat. Kelihatan dari atas sana segaris hijau, segaris lagi coklat, hijau muda, pokoknya kayak gitu dah. Kami semua mendengar kabar dari Hendra. Semakin merasa tidak yakin, hari ini kami dapat keluar dari hutan belantara. Selain itu waktu pun terus berjalan, kira-kira saat itu pukul 9 pagi. Dan kami menyimpulkan bahwa masih panjang lagi jalur yang kami harus tempuh untuk sampai di sebuah perkampungan yang belum jelas keberadaannya. Dan sangat tidak mungkin kami bisa sampai hari ini. Setelah istirahat sebentar, yang kami punya hanya stok air. Semua hanya bisa minum, lagi-lagi untuk menahan lambung yang sudah terasa sakit. Karena kami tidak menemukan sedikit pun buah atau apapun yang dapat dimakan, kecuali pucuk-pucuk daun muda yang kami tahu tidak beracun, yang bisa dimakan oleh kami di sekitar hutan ini. Kami pun memulai melanjutkan langkah kami. Lagi-lagi kami harus memotong ranting-ranting yang menghalangi kami. Suasana kembali lagi seperti sebelum kami melewati hutan kering. Kami disuguhkan pepohonan yang sangat besar-besar, dan di sekitarnya dipenuhi pepohonan kecil-kecil yang menghalangi kami. Di pertengahan perjalanan, saya dan Hendra mengalami kejadian cukup unik. Tiba-tiba di seluruh kaki kami berdua, terasa ada yang bergerak. Sangat banyak, terasa kecil-kecil dan sakit. Kami pun berdua berteriak, "Aduh, aduh, aduh, apaan ini kok sakit banget ke kaki gua?" Ada yang bergerak. Andri dan Rudy pun yang berjalan lebih dahulu, ia berbalik ke arah. "Kenapa, Henry?" Mereka berdua pun bingung melihat kami yang sedang kesakitan sambil menepak-nepak kaki kami. Kaki kami berdua terlihat tidak ada luka sedikit pun atau sobekan, tapi anehnya terasa sakit. Dan seperti ada yang bergerak di dalam kulit kaki kami. Hendra pun teriak, "Alkohol, alkohol di mana?" Akhirnya Hendra menggosokkan ke kakinya. Dengan perban yang sudah diberi alkohol, saya pun sama melakukan itu. Tidak lama kemudian rasa sakit itu pun perlahan hilang. Kami mencoba mencari penyebabnya. Karena selain dari kami berdua, Rudy dan Andri memakai celana panjang. Jadi mereka tidak merasa kesakitan, hanya saya berdua yang menggunakan celana pendek. Jalan yang kami lewati sangat lebar, penuh dengan tumbuh-tumbuhan liar yang kami sebelumnya tidak ketahui. Ternyata kami tahu penyebab kaki saya berdua terasa sakit, karena kedua kaki kami menyentuh tumbuhan yang apabila terkontak langsung dengan kulit, ia akan terasa gatal, perih, dan nyeri. Salah satu dari kami mencabut tumbuhan liar itu dan mencoba menempelkan ke kulitnya. Ternyata benar daun itu yang menyebabkan kami berteriak merasa kesakitan. Ternyata hutan hijau yang kami lewati saat ini sangat berbeda dengan hutan hijau sebelumnya. Saya seringkali tergores ranting-ranting dan terkena duri hutan yang ukurannya lebih besar dibanding duri-duri yang ada di dataran rendah. Walaupun saya mulai banyak luka dari jalur yang kami lewati, saya tidak terlalu menghiraukan rasa sakit, hanya pada awal saja terkena.
Lalu tidak lama kemudian, tidak terlalu terasa, kecuali terkena tetesan air embun yang ada di dedaunan lumayan terasa perih. Tidak lama berselang sendal saya bukan hanya putus, tepatnya berantakan. Kebetulan hanya saya sendiri yang tidak membawa sepatu. Saya hanya membawa sendal. Salah satu dari kami memberikan sendal jepit. Tidak lama kemudian sendal itu pun putus. Karena jalur yang kami lewati basah dan licin, penuh dengan tumbuh-tumbuhan liar yang tak beraturan. Akhirnya mau tidak mau, saya harus melanjutkan perjalanan tanpa alas kaki. Telapak kaki saya pun mulai mengeluarkan darah karena tergores entah ranting atau apapun itu. Ternyata yang terluka bukan hanya saya. Hendra pun ternyata dari kaki dan tangannya mengeluarkan darah juga. Mungkin karena kami berdua hanya menggunakan kaos dan celana pendek saja. Di tengah perjalanan kami terhenti, Hendra memiliki ide. Bagaimana kalau sekarang kita cari sungai, terus kita telusuri? Karena air pasti mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Selain itu, kalau kita kemalaman, kita bisa buka tenda di sekitar sungai. Agar tidak susah cari air. Bagaimana? Kami semua setuju dengan pendapat Hendra itu. Hendra pun langsung memilih jalur ke arah yang terdengar aliran air sungai. Kami pun bertiga bergerak mengikuti di belakang Hendra. Tak lama berselang, kami bertiga berhati-hati memilih jalan yang tidak rata. Terus menurun dan agak licin, kami mendengar patahan-patahan ranting yang tertimpa benda. Kami semua melihat ke depan. Ternyata Hendra yang tadi di depan kami terpelosok. Kami semua pun berteriak. "Dralu gak apa-apa?" Tidak ada jawaban dari Hendra sedikit pun. Kami semua sangat takut terjadi apa-apa padanya. Kami pun terus bergerak semakin cepat ke depan. Dan ternyata di depan kami seperti tebing yang lumayan dan penuh dengan rerantingan dan tanah yang agak gembur. Kami bertiga melihat Hendra di bawah sana yang sedang menahan kesakitan. Mungkin jaraknya sekitar 7-8 meter dari tempat kami berdiri. Kami langsung turun menghampiri dengan rasa takut melihat Hendra yang sedang berbaring menahan kesakitan. "Dralu gak apa-apa ya?" Hendra pun berusaha menjawab dengan suara yang tertahan seperti susah bernafas. "Gak apa-apa." Kami bertiga berusaha membantu Hendra untuk bangun dan memberikan air minum. Akhirnya Hendra bisa kembali bernafas normal. Untungnya badan Hendra tidak tertancap ranting pohon yang patah, persis di dekat pinggang belakang. Dengan kejadian yang baru saja Hendra alami, kami semua semakin takut terjadi sesuatu kepada kami berempat dari hutan belantara ini. Yang kami tidak ketahui ada apa di depan kami. Di sela kami beristirahat dan menunggu Hendra untuk kembali baik lagi. Saya mulai mengingat selama pendakian ke Gunung Ciremai ini, kami berempat hanya bertemu satu kelompok pecinta alam. Mereka berjumlah 3 orang yang mengaku baru saja turun dari puncak sana. Kami sempat berbicara dari salah satu mereka. "Dah turun mas?" "Iya nih mas." "Wah masnya telat sih, kita semua dah 2 hari di sini. Sekarang kita turun dulu ya mas ya." Setelah kami sedikit mengobrol, ternyata yang melakukan pendakian di jalur Palutungan yang sedang kami tempuh, ternyata hanya kami berempat saja. Tidak ada pendaki lagi selain kami berempat yang sedang menuju ke puncak Ciremai. Kabar itu kami tahu dari salah satu pecinta alam yang kami jumpai selama kami berada di Gunung Ciremai. Mereka bertigalah dan peserta pelantikan menjadi orang terakhir yang kami temui selama kami melakukan pendakian sampai saat ini. Setelah Hendra merasa membaik, kami pun bersama-sama berdoa. Di dalam kondisi yang benar-benar merasa ketakutan. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan kami selama melanjutkan mencari jalan untuk keluar dari hutan itu. Andri mulai mengambil alih untuk membuka jalan. Tak lama kemudian, kami melanjutkan perjalanan kami. Kami belum menemukan sungai, tetapi kami malah kembali menemukan hutan kering yang sebelumnya Hendra lihat dari atas pohon yang ia naiki. Kami pun masuk kembali ke hutan kering, berharap kami semakin mendekati aliran air sungai. Di saat kami mulai memasuki ke dalam hutan kering satu persatu, burung yang sama seperti di hutan kering sebelumnya berdatangan. Tidak kalah banyaknya jumlah burung itu seperti di hutan kering yang sebelumnya kami lewati. Kami berempat pun hanya saling melirik
dengan masing-masing memiliki rasa takut yang tidak jauh berbeda. Rudy pun kembali, seakan mengajak bicara pada burung-burung itu. Mungkin yang ada dalam perasaan Rudy pada saat itu mungkin tidak jauh berbeda dari kami yang lainnya. Semoga burung-burung itu benar-benar makhluk yang nyata di alam kehidupan kita, bukan sebaliknya. Naning berbicara pada burung-burung itu. Burung kita teman, tolong kasih tahu jalan keluar dari hutan ini. Kondisi mental kami pada saat itu benar-benar kacau, bercampur aduk ketakutan, emosi, capek, putus asa dan rasa lemas yang semakin terasa. Karena tidak sedikit pun makanan yang masuk ke lambung kami. Tiba-tiba salah satu dari kami mulai berteriak. Tolong Pak Sandy, tolong kita tersesat di hutan ini. Tolong, TMS air. Dengan keadaan seperti itu, saya merasa sangat putus asa. Dan kami semua pun tidak bisa menutupi kesedihan dan rasa takut itu. Kami semua bergantian berteriak meminta tolong, dengan suara yang agak parau dan memohon kepada Allah SWT untuk diberikan petunjuk jalan keluar dari hutan belantara ini. Burung-burung pun mulai berkurang. Sedikit demi sedikit, kami semua berharap seperti di hutan kering sebelumnya. Kami akan cepat keluar dari hutan kering ini. Alhasil dugaan kami benar. Sedikit demi sedikit mulai keluar kami dari hutan kering itu. Lagi-lagi burung-burung itu pun menghilang entah kemana. Lalu kami menjumpai hutan yang berbeda dari hutan-hutan sebelumnya yang kami sudah lewati. Suara aliran air pun mulai terdengar gemuruhnya. Walaupun terdengar belum begitu jelas, kami semua sedikit mempercepat langkah, mencari sumber suara aliran air yang berasal dari mana, karena kami yakin pasti itu sungai. Karena waktu pun semakin gelap, kami takut kemalaman di tengah hutan belantara itu. Dan tidak ada tempat yang landai untuk mendirikan tenda tempat kami beristirahat. Karena trek yang kami lewati mulai curam, kami pun mulai berhati-hati melewati trek yang kami tempuh. Akhirnya, kami mendengar semakin jelas arah sumber aliran air itu. Kami pun semakin yakin bahwa tidak lama lagi kami menemukan sungai. Menurut kami, karena saat itu lebih baik kami bermalam di dekat sungai dibandingkan di dalam hutan yang kami sedang lalui ini. Tak lama kemudian kami benar-benar menemukan sungai yang kami cari. Tetapi untuk kami bisa ke sungai tersebut, kami harus menuruni tebing yang dalamnya kira-kira 20 meter dan sangat curam untuk melewati sampai ke tepi sungai yang ada di bawah sana.